ala al-Faruqi Umar bin Al-Khattab al-munfaridi fi shiddatihi min bainil ashab. Menerangkan tentang Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang memang sangat tegas. Di antara para sahabat yang lain adalah beliau adalah sangat tegas, keras, tapi keras di dalam membela yang hak. Beliau menjadi pecinta Rasulullah setelah menjadi pembenci asalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Sayyidina Hamzah masuk Islam, beliau merasa lega karena ada yang membela beliau ada di luar. Paman beliau Abu Thalib membela Rasulullah, tetapi beliau tua dan dia jarang keluar dari rumah. Maka ketika Hamzah paman Rasulullah masuk Islam, maka di situ orang-orang yang ada di luar sudah tidak berani lagi untuk menyentuh Nabi Muhammad. Tapi Nabi SAW perlu juga kekuatan, sehingga beliau memohon kepada Allah, Allahumma izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulain ilaik, bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham, bi Amr bin Hisham. Ya Allah, perkuat Islam ini dengan salah satu dua orang ini, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Rupanya hidayatnya bukan ke Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal, tapi hidayatnya turun membuka hati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Diceritakan Ibnu Abbas pernah tanya kepada Sayyidina Umar, li ayyi syai'in summital Faruq? Apa penyebab kamu disebut Al-Faruq? Orang yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi nggak mau samar-samar lagi hak dan batil itu. Batil-batil, hak-hak. Itu Faruq. Maka beliau berkata begini, kata dia, Hamzah masuk Islam sebelum aku masuk Islam 3 hari. Sayyidina Hamzah ini masuk Islam sebenarnya dulunya adalah orang yang hobinya berburu. Berburu bukan di hutan, saudara, berburu di padang pasir. Bisa dibayangkan apa yang diburu itu. Ketika beliau pulang, Sayyidina Hamzah itu kebiasaannya tawaf di sekitar Ka'bah, nggak langsung pulang ke rumah. Kalau sudah pulang dari berburu, tawaf dulu, duduk ada di sekitar Ka'bah. Saat itu Rasulullah ada di daerah Hajun, diganyang oleh Abu Jahal. Diganyang oleh Abu Jahal sampai dilempari kotoran. Nabi diam karena belum ada perintah untuk melawan. Nabi dijatuhkan, diinjak kepalanya. Nabi diam. Nabi dicaci habis. Nabi diam. Subhanallah. Ada satu orang perempuan yang melihat itu nggak tega gitu. Lah ya, orang ini diam terus diganyang begitu. Nggak menjawab Nabi. Akhirnya lari dia ke Ka'bah menemui Sayyidina Hamzah. Hamzah, gimana keponakan kamu dicaci begitu, kemudian dihina begitu, kok kamu diam? Kan siapa, kata dia? Amr bin Hisham, Abu Jahal. Marah Sayyidina Hamzah. Di sekitar Ka'bah itu ada tempat untuk duduk-duduk mereka tokoh-tokoh Quraisy. Sayyidina Hamzah langsung menghampiri mereka, kelihatan sudah Abu Jahal. Nih kenapa nih Hamzah nih?
kok kelihatan marah. Busur panahnya gede Sayyidina Hamzah itu. Beliau yattaki, dibuat sandar. Ada apa Abu Amarah itu Hamzah? Ada apa kata dia? Ya, ambil dipukulkan ke lehernya si Abu Jahal. Tersungkur Abu Jahal berdarah-darah. Akhirnya orang-orang di situ mau membela si Abu Jahal. Kenapa kamu Amar? Kenapa dia tanya? Kenapa dia mengganggu keponakanku? Ya karena dia sobi, karena dia enggak menjelekkan kita, membodoh-bodohkan kita, dia tidak beragama seperti kita, dan seterusnya dan seterusnya. Aku sekarang ala millati, aku ikut agamanya dia. Yang enggak terima maju sekarang. Nah, saat itu Sayyidina Hamzah menemui Rasulullah dan menyatakan syahadat. Senangnya luar biasa kaum muslimin saat itu. Cuma mereka masih belum berani terang-terangan. Nah, di saat itu Sayyidina Umar bin Khattab udah nggak kuat dengar kabar dakwahnya Nabi Muhammad. Sudah punya rencana untuk menghampiri Nabi Muhammad. Di tengah jalan ada seorang dari Makhzum, dari Bani Makhzum, dia berkata, Sayyidina Umar menegur dari Bani Makhzum, kenapa kamu kok ngikuti Muhammad? Kamu meninggalkan agama nenek moyang, kemudian kamu mengikuti agamanya Muhammad, kenapa? In fa'altu faqad fa'alahu ma huwa a'dham 'alaika haqqan minni. Aku beragama Muhammad ya, tapi ada yang inti mungkin lebih kaget daripada aku, yang dia mengikuti agama Muhammad, dan itu bukan orang lain daripada kamu. Siapa? Katanya, ukhtuk wa khatanuk, saudari kamu dan juga ipar kamu suaminya. Beneran ente? Langsung berangkat ke rumah saudaranya si Sayyidina Umar bin Khattab. Nih jalur hidayatnya Sayyidina Umar ini. Berangkat ke situ, ada seperti suara bacaan begitu, tapi nggak jelas dari luar rumah. Ketok sama Sayyidina Umar. Ketok sama Sayyidina Umar, dibuka, kaget saudaranya. Ma alladhi asma'u minkum, ma hadzal ladzi asma'u minkum. Aku tadi mendengar apa tadi itu? Hah? Ngomong apa tadi? Ya, mereka berkata, "Ma sami'ta syai'an." Kamu udah dengar apa-apa? Kita enggak ngomong apa-apa, kata dia. Tanya terus enggak kuat Sayyidina Umar, enggak ngaku-ngaku. Ya, ambil kepala ipernya tadi itu, dipukul ya, sampai berdarah, diajar sama Sayyidina Umar. Bangun saudaranya, saudara perempuannya. Bangun saudaranya, ditarik kepalanya Sayyidina Umar, bilang, "Ya, kami masuk Islam." Kenapa? Ternyata saudaranya itu bawa beberapa lembar begitu, tulisan. Kata Sayyidina Umar, "Apa itu?" Kelihatan berdarah, nyesel Sayyidina Umar. Nyesel karena keluarganya sendiri dihajar gitu. Itu apa tulisan? Apa perlunya kamu dengan tulisan ini? Coba aku mau lihat, kata dia. La yamassu illal mutahharun. Yang megang ini harus orang suci. Ini kalamullah. Terus gimana? Mandi. Ya mandi Sayyidina Umar. Kok nurut saat itu gitu? Kemudian setelah itu dilihat, ternyata di situ ada tulisan surat Thaha. Dibaca Sayyidina Umar, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa
lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma ma tahta thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Melihat itu Sayyidina Umar langsung kekuatannya itu enggak ada. Langsung kekuatannya enggak ada. Kata Sayyidina Umar, betul-betul terasa sesak dadaku, kata. Akhirnya dia tanya, di mana Rasulullah? Aku mau masuk Islam. Kaget saudaranya. Di Darul Argam. Berangkat ke sana. Nah, di situ Darul Argam itu tempatnya sahabat yang pertama tadi itu mendapatkan wejangan Nabi. Ada di situ tempatnya. Diketok pintu. Siapa? Umar. Rame di situ. Umar. Kemudian Sayyidina Hamzah dengar rame-rame, tanya, ada apa? Kata Sayyidina Hamzah. Umar, kata dia. Umar datang, buka. Wa in Umar, walaupun Umar buka, kata dia. Fa in akbal gabilna minhu, wa in adbar gotalna. Kalau dia datang baik, kami terima. Kalau enggak, aku yang hadapi, tak habisi. Kata Sayyidina Hamzah. Dibuka. Kemudian Rasulullah keluar. Ada apa? Umar, ya Rasulullah. Buka. Dibuka. Setelah dibuka, Sayyidina Umar masuk Islam, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Takbir semuanya yang ada di rumah situ. Ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, langsung Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, alasna alal haq? Ya Rasulullah, bukankah kita ini adalah dalam agama yang benar? Alal haq? Bala, iya. Kamu dalam ajaran yang benar, wahai Umar. Fafimal ikhfa. Kalau kita benar, kenapa harus bersembunyi? Untuk apa kita sembunyi, ya Rasulullah, kalau benar? Rupanya saat itu ada perintah diperintahkan untuk jelas-jelasan menyampaikan Islam. Langsung Rasulullah keluar dengan dua soft. Soft pertama Sayyidina Hamzah, soft kedua Sayyidina Umar. Menyatakan Islam di hadapan orang-orang Mekkah yang saat itu mereka adalah musyrikin. Melihat ada Umar, ada Hamzah, bingung orang-orang ini. Disitulah akhirnya orang-orang kafir Arab dalam keadaan gentar, sampai akhirnya Sayyidina Umar dijuluki Al-Faruq. Al-Faruq, yang membedakan antara yang hak dan batil. Yang asalnya nggak nampak hak, nampak hak tadi itu adalah berkat karena dukungan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, wal muwaffaq yauma badrin li isabis shawab. Sayyidina Umar disebut adalah orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah di perang Badar untuk pilihan yang tepat. Karena begini, diceritakan Nabi itu musyawarah kepada sahabat untuk perang Badar ini, keluar ke Badar. Gimana? Apakah kita cegah atau tidak? Sebagian mereka keberatan, tapi Sayyidina Umar menyatakan, kita keluar ya Rasulullah, enggak boleh. Mereka semena-mena. Kalau mereka pernah berusaha mengusir kita dari Mekah, kita halangi mereka keluar dari Mekah sekarang. Akhirnya Nabi SAW setuju dengan usulan Sayyidina Umar. Itu yang disebut isabis shawab.
Allah berfirman dalam Al-Quran, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sayyidina Umar juga disebut al-mutakallim bilisanil ghairah hatta duribal hijab. Kecemburuan yang tinggi sehingga Sayyidina Umar tadi itu mengusulkan kenapa perempuan ini tidak ditutup aja wajahnya sehingga tidak nampak oleh laki-laki ajnabi. Dalam hadis Bukhari, beliau Sayyidina Umar menyatakan wafaqtullah fi thalathin aw wafaqani rabbi fi thalathin. Aku ini mempunyai pendapat yang disetujui oleh Allah, yang tepat di situ Allah memberikan petunjuk untuk menjadi tasyri', untuk menjadi syariat dalam 3 hal. Pertama, aku pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lawit takhatta magama Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, seandainya makam Ibrahim dijadikan tempat untuk sholat setelah tawaf, kan bagus ya Rasulullah. Maka turun ayat wattakhidhu min magami Ibrahim musalla. Kemudian Sayyidina Umar juga pernah berkata, ya Rasulullah, yadkhulu alaikal barru wal fajir falau amarta ummahatil mu'minin bil hijab. Ya Rasulullah, yang masuk ya ke tempat Anda ini ada orang baik, ada orang enggak baik. Seandainya ummahatul mukminin, istri-istri Anda pakai hijab, itu kan berarti terjaga, lebih terjaga ya Rasulullah. Maka turun ayat hijab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Yang ketiga, Sayyidina Umar pernah mendudukkan putrinya sendiri dan juga istri Nabi yang lainnya, sedikit ditegur sama Sayyidina Umar. Kenapa? Karena pernah kemanja-manjaan kepada Nabi Muhammad, sampai Sayyidina Umar berkata kepada mereka, kalau kamu sudah melampaui batas, jangan-jangan la yubaddinallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam khairan minkunna. Kalau kamu sudah melampaui batas, jangan-jangan nanti sebentar lagi kamu diperintahkan oleh Allah untuk dicerai oleh Nabi dan akan digantikan perempuan lebih baik daripada kamu. Turun ayat asa rabbuhu in tallaqakunna an yubaddilahu azwajan khairan minkunna muslimatin, dan seterusnya. Ini yang disebut tadi al-mutakallim bilisanil ghairah hatta duribal hijab. Alladhi syahada arkanaha wa ammara ma'aniha. Sayyidina Umar adalah yang memperkuat bagaimana bangunan tauhid la ilaha illallah dan menjadikan makna la ilaha illallah menjadi berkobar ada di mana-mana. Tahukah Anda saudara, siapa yang menebarkan ajaran Islam? Khilafah siapa saat itu? Sampai Khurasan, Iran itu pun yang penyembah dulunya itu adalah api, ditaklukkan sehingga menjadi daerah dalam kekuatan Islam. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab menebar ada di mana-mana. Kekuatan, kalau bahasa sekarang, kekuatan militernya sangat tinggi, sehingga bisa mentaklukkan kekuasaan orang-orang yang musyrik, penyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka menjadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar, saudara, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu
Hah? Dikatakan oleh Suhaib, lama aslama Umar udhiral Islam, adharal Islam wa da'a ilaihi alaniyah, wa jalasna haula al-bait hilagan wa tufna bil bait. Setelah Islam masuk, Umar masuk Islam, kami ini sudah berani menampakkan Islam dan berdakwah secara terang-terangan. Kami bahkan bisa membuat majelis ada di sekitar Ka'bah dan kita bebas untuk tawaf. Karena itu saudara, sangat luar biasa perjuangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Cerita ini menggambarkan Umar itu adalah orang pilihan Islam, orang yang sangat berjasa dengan Islam. Karena itu jangan percaya dengan fitnah-fitnah yang mengatakan Sayyidina Umar itu adalah pembenci keluarga Nabi. Pas Sayyidina Umar itu adalah orang yang jahat. Kalau jahat, kenapa jadi mertuanya Nabi, saudara? Kalau jahat, kenapa putrinya dikawin oleh Nabi? Masa Nabi itu hanya sekedar kawin tanpa memikir dari turunan dan keluarga siapa? Baca sejarah supaya tahu. Jangan ikut-ikutan akhirnya membenci orang yang soleh, bahaya. Apalagi masih mertuanya Nabi, apalagi orang yang disaksikan oleh Nabi bahwa dia adalah min ahli jannah. Awas ya. Beliau Sayyidina Umar juga menjadi menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak ada cerita-cerita itu, udah nonsen, nggak ilmiah sama sekali. Ya, itu adalah fitnah-fitnah. Karena itu kita diajarkan untuk taraddi, mengucapkan radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Abu Bakar, radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Umar. Begitu juga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.